walking alone. Bab 94. Cemburu tak beralasan. Pepohonan seakan tumbang ditiup angin kencang. Sebagian ranting dan daun tua berjatuhan di sisi jalan, bersamaan gerimis membasahi permukaan bumi. B. Hawa dingin malam suk hingga ke tulang rusuk, terlihat di bagian mulut seorang insan mengeluarkan kepulan uap. Tepat pukul 9 malam, di depan restoran berkelas, terlihat seorang pria baru saja menuruni mobil sportnya, berpenampilan trendy, tubuh berbalut kostum kasual, kondisi kedua tangan memasuki saku celana. Dengan santai memasuki restoran tersebut. Tak berapa lama sekretarisnya berjalan mengikuti dari belakang. Rio menatap ke sekeliling penjuru ruang VVIP, terpancar puas di wajahnya dengan dekorasi ruangan itu, atas apa yang telah direncanakannya. Restoran itu sepi tidak seperti biasanya, hanya terlihat beberapa orang pelayan dan Han. Tempat itu sengaja telah di-booking Rio untuk pertemuan istimewanya itu. Rio melirik jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 9:20 menit. Lebih kurang 20 menit dia telah menunggu. Dia meraba saku celana, meraih telepon genggam, memastikan kalau ada pesan masuk, namun nihil tidak seperti yang diharapkannya. Han yang sedari tadi berdiri di sisinya, mulai terlihat risih. Entah sampai kapan Big Boss menunggu orang itu. Tumben, pria ini betah menanti begitu lama. Semalam dia mimpi apa? Bisik batin Han, bersamaan melirik ke arah Rio. Rio kembali menatap jam tangannya. Waktu sudah pukul 10:25 menit. Di wajah sudah mulai terpampang jelas, ini putus harapan. Dia yang dinanti tidak jua datang. Makanan lezat yang telah dingin terhidang sedari tadi, menjadi saksi kekecewaan Rio. Tangan itu sedikit pun tidak menyentuh makanan di meja, menunggu terlalu lama melenyapkan selera makannya. Rio, sudah pukul 12 malam, restoran ini sudah mau tutup. Han mengingatkan. Berisik. Enya asterislah kau sejauh-jauhnya. Bentakan itu mengagetkan Han. Sekretaris setianya itu bingung bercampur cemas. Kalau sudah seperti itu dia tidak berani mencari masalah lagi, memilih diam di tempat. Rio menatap jam ke arah gelas kaca yang berisi air di depannya. Refleks tangan itu menyambar gelas meneguk kencang air itu, kemudian meletakkan gelas di atas meja dengan sar. Liana, kamu memang keterlaluan. Kamu telah mencoreng harga diriku. Tidak ada dalam kamus hidupku. Selama ini membuang-buang waktu menunggu seorang wanita. Yang ada mereka mengharapkan kehadiranku, namun kali ini aku akui sungguh lemah di depanmu, menjadi target permainanmu. Bisiknya. Bersamaan tangan itu meremas gelas lalu membanting ke lantai. Aku rela berakar menunggumu di tempat ini, namun kau mengingkarinya. Lihat saja nanti Liana. Kau 100% belum mengetahui siapa aku. Bisiknya lagi. Rio bangkit dari duduknya, melangkah meninggalkan restoran itu, diikuti Han dari belakang. Di
sisi lain Han sangat prihatin melihat kondisi Rio, namun di sisi lain dia harus menuruti kemauan atasannya itu. Asteris 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 asteris. Liana. Liana bangun, sudah pagi. Silahkan sarapan dahulu, Mama sudah menyiapkan sarapan. Wanita paruh baya meraba lembut bahu Liana yang masih tertidur pulas di atas sofa ruang VIP itu. Gadis itu menggeliatkan tubuh rampingnya, berlahan bangkit. "Pukul berapa, Ma?" tanyanya, kondisi belum sepenuhnya sadar. "Pukul 9 pagi, sahut Yuliana yang sedang memasukkan soto ayam ke dalam mangkok. "Hah? Pukul 9? Hahem," gumam Yuliana. "Kamu kemarin malam tertidur di sofa kelihatan sangat kelelahan. Makanya Mama tidak mengusikmu." "Jelas, Yuliana." Liana terdiam sejenak, mencoba mengingat ada hal penting yang telah terlewati. "Bukankah dia memintaku untuk menemuinya malam tadi?" bisiknya. Liana bergegas bangkit menyambar handphone di samping nakas tempat tidur Reyhan. "Hahem. Tidak ada pesan masuk, tidak ada riwayat panggilan." Batinnya agak lega. Yuliana menatap gelagat aneh putrinya. Tidak biasanya Yuliana melihat raut dingin Liana saat bangun tidur. "Liana, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Yuliana memastikan. Tidak ada apa-apa, Ma," sahutnya bergegas berdiri. "Liana mau mandi dahulu, Ma," kelahnya, menyembunyikan kegalauan dari ibunya. "Mama, kebetulan membawa bajumu, ambillah di dalam tas itu." "Baik, Ma." Liana meraih tas berisi pakaian ganti, berjalan ke kamar mandi. Liana menatap ke dalam cermin, mengamati wajahnya sendiri. "Liana, belajarlah untuk melupakan pria yang pernah hadir di dalam hidupmu." Aku bisa asteris lah," umpat batinnya. Liana meraih shower membasahi sekujur tubuhnya dengan air. "Aku harus melupakan pria itu. Harus. Nafas sesak, tangan itu mengusap wajahnya yang basah. "Lupakan. Asteris 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 asteris. Cepat kamu lacak GPS handphonenya. Ben asteris Kario." Baik. Han kalang kabut meraih teleponnya, menghubungi kaki tangan Rio. Wajah tampan itu memerah melepaskan asterisi, melampiaskan kekesalan tadi malam. Jari jemari itu saling mengepal. "Liana, kamu berusaha lari dariku, jangan harap. Kelobang semut pun bersembunyi, aku akan menemukanmu," bisik batinnya. "Kamu akan menanggung semua akibatnya, telah berani mempermainkanku. Tuan, mereka telah melacak dan menemukan titik keberadaannya," sahut Han baru saja memutuskan panggilannya. Refleks, Rio bangkit menuju tempat parkir, mengendarai mobil itu dengan kecepatan tinggi, tidak menghiraukan omelan para pengendara yang telah disalibnya. "Rey, buka mulutmu." Perlahan pria itu membuka mulutnya. Liana perlahan menyuapkan 1 sendok sup ayam yang masih mengepulkan asap ke mulut Reyhan. Suapan yang kedua, Liana meniup makanan itu,
kembali menyuapkan Raihan. Di sisi lain, di depan pintu masuk yang terbuka telah berdiri pria tampan, menatap Tajastri Sem, tak bergeming ke arah mereka berdua, entah sejak kapan dia berada di sana. Terdengar bunyi tepukan. Liana kaget oleh suara itu, refleks menoleh ke arah datangnya suara. Pria itu berjalan memasuki ruangan, menatap menelisik ke arah Liana. Tatapan ingin embun tangan yang sedang memegang sendok terlihat gemetaran, menghentikan suapannya. Siapakah pasien itu? Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Ucapnya cuek penuh dengan sindiran. Mata coklat itu menatap Tajastri ke arah Raihan, seakan ingin sekali menghabisi mimpinya. Bukankah kamu yang waktu itu telah mengajak Astriskan resepsi pernikahanku? Tapi aku bukanlah orang yang rumit, tidak akan mempermasalahkan hal itu, tapi ingat jangan pernah kau ganggu lagi milikku. Ucapnya tegas. Refleks, Rio menyambar pergelangan tangan Liana. Lepaskan. Lepaskan. Teriak Liana. Inikah yang kau lakukan di tempat ini? Di saat aku menunggumu tak mengenal waktu, tapi kau malah asyik-asyikan bermesraan dengan pria itu. Dia semakin mempererat cengkraman tangannya. Next episode. Apakah yang akan dilakukan Rio?